Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bersyukur kepada Allah. Kesempatan yang mulia Allah karuniakan kepada kita semuanya untuk talabul ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pahamkan kepada agama ini. Maka satu kemuliaan, satu kebahagiaan ketika Allah mudahkan kita semuanya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang demikian merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan untuk kita semuanya. Dan kesempatan kita kali ini akan masuk di awal pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam Islam, 4 kaidah di dalam beragama, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab ini, Al-Qawaidul Arba', Syekh menjelaskan yang pertama tentang muqaddimah terkait dengan tanda-tanda kebahagiaan. Kemudian pembahasan yang kedua tentang pentingnya mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ketiga menjelaskan tentang 4 kaidah yang sangat penting di dalam beragama. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu muqaddimah tentang unwan as-sa'adah, tentang tanda-tanda kebahagiaan. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau membuka Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. As'alullahal karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arsy yang agung, agar menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar menjadikan engkau seorang yang diberkahi dimanapun Anda berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar menjadikan engkau seorang yang tatkala diberikan sesuatu bersyukur. Wa idza btuliya sabar, dan jika diuji maka bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, dan jika terjatuh di dalam dosa maka bersegera untuk beristighfar. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kebiasaan beliau dalam membuka kitab-kitabnya dengan basmalah,
Di dalam kitab Qawaidul Arba, beliau juga membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara faedahnya yang pertama, yaitu qudwah yang ada di dalam Al-Quran, di mana setiap surat dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Para rasul, para nabi, mereka juga demikian, memulai urusan mereka dengan Bismillah. Kemudian sebab yang kedua, beliau membuka dengan Bismillah untuk mengikuti para ulama, para salafus saleh di dalam kajian-kajian mereka, di dalam kitab-kitab mereka, ya, mereka membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam rangka mengambil berkah dari ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim, artinya mengharapkan barakah dari Allah. Yang disebut dengan barakah adalah az-ziyadah wan nama. Barakah adalah bertambahnya kebaikan, tumbuhnya kebaikan. Maka apa yang kita mulai dengan Bismillah, berharap akan mendatangkan kebaikan, berharap akan menumbuhkan kebaikan. Maka kitab beliau, dan ini khususnya Al-Qawaidul Arba, beliau buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi apa yang beliau tulis. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa beriman dan bertakwa, maka ia adalah wali Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka adalah wali Allah. Dan tingkatan-tingkatan kewalian tersebut sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah. Demikian juga berbicara tentang iman, Rasulullah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan tingkatan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan sifat malu adalah bagian daripada keimanan. Maka iman pun bertingkat-tingkat. Iman bercabang-cabang. Maka demikianlah sifat wali pada seorang yang beriman, pada seorang yang bertakwa, bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikianlah wali Allah yang menggabungkan antara iman dan takwa. Di mana iman adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Di mana iman menancap di dalam hati seorang muslim. Ia beriman kepada Allah, beriman dengan rukun-rukun iman. Bersama dengan keimanan tersebut ada buahnya.
Buah dari keimanan tersebut adalah bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb Arsy yang agung, agar menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga Anda di dunia dan di akhirat. Penjagaan kepada kita semuanya, lahir dan batin kita. Badan kita dijaga oleh Allah. Demikian juga jiwa kita, hati dan batin kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, badan senantiasa ada di atas ketaatan kepada Allah. Jiwa juga demikian, senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau seorang yang diberkahi dimanapun Anda berada. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini tanda kemuliaan. Seorang yang dijaga Allah di atas ketaatan kepada Allah, dan yang kedua, dijaga oleh Allah untuk senantiasa diberkahi dimanapun ada. Ketika ia bersama dengan keluarganya, ketika ia bersama dengan orang lain, ada di dalam rumah, di luar rumah, ada di perjalanan, ada di tempat kerja, ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin harus safar pergi jauh, dimanapun berada, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada beberapa istilah terkait dengan berkah ya. Ada al-barakah, ada at-tabarruk, ada al-mubarak. Al-barakah artinya an-nama wa ziyadah. Berkah adalah tumbuh dan bertambah. Artinya sesuatu yang diberkahi Allah berarti tumbuh kebaikannya, bertambah kebaikannya. Kita punya ilmu kita diberkahi Allah, maka ilmu kita terus tambah. Dan ilmu kita tumbuh di atas kebaikan. Ilmu tersebut membawa kepada kebaikan, maka dikatakan ilmu ini berkah. Umur kita berkah, berarti umur kita menambahkan kebaikan, umur kita menumbuhkan kebaikan, maka disebut umur kita berkah. Kita katakan harta kita berkah. Kalau ternyata harta tersebut menambahkan kita kebaikan, harta tersebut terus menumbuhkan kebaikan di dalam kehidupan kita, maka harta kita berkah. Walhamdulillah. Demikian berkah. Kemudian yang kedua, at-tabarruk, yaitu talabu an-nama wa ziyadah. At-tabarruk, ya bertabarruk, artinya meminta kepada Allah agar sesuatu tersebut berkah. Ya, seperti contohnya tadi, Syekh Muhammad At-Tamimi membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sedang bertabarruk dengan basmalah, agar kitab yang beliau tulis berkah. Agar kitab yang beliau tulis bertambah kebaikannya, mendatangkan kebaikan, memberikan kebaikan untuk dirinya dan semua yang membaca dan mengamalkan ilmu yang ada di dalamnya. Maka memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian istilah yang ketiga, mubarak. Ya, kita sering mendoakan saudara kita, barakallahu laka, barakallahu fikum. Ya, artinya barakah, semoga Allah memberkahi. Maka seorang yang diberkahi namanya mubarak, seorang yang diberkahi. Yaitu seorang yang senantiasa mendatangkan kebaikan dimanapun ia berada. Ini seorang yang berkah.
para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para salafus saleh, orang-orang mulia, para ulama, mereka orang-orang yang mubarak, orang-orang yang diberkahi. Sehingga dimanapun mereka berada selalu mendatangkan kebaikan. Dimanapun berada mereka selalu mendatangkan kebaikan. Duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya tidak berucap kecuali kebaikan. Duduk bersama dengan keluarganya, ia pun senantiasa memberikan kebaikan untuk keluarganya. Demikianlah seorang yang dikatakan mubarak, seorang yang diberkahi. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, doa dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ya, di mana beliau mendoakan kita semuanya, Allah kabulkan, Allahumma amin, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya di dunia dan di akhirat, agar menjadikan kita semuanya berkah, seorang yang mubarak, seorang yang diberkahi dimanapun kita berada. Dan alhamdulillah kita mendapatkan doa dari beliau, kita yang bersungguh-sungguh mempelajari kitab beliau. Demikian kebiasaan beliau, senantiasa mendoakan murid-muridnya, mendoakan para penuntut ilmu, mendoakan kita semuanya yang bersungguh-sungguh mempelajari apa yang beliau sampaikan. Tentu semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, doa selanjutnya, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan agar menjadikan engkau seorang yang tatkala diberikan kenikmatan maka bersyukur. Salah satu dari tanda kebahagiaan seseorang ketika ia mampu bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena demikian banyak nikmat Allah, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya, apakah kenikmatan yang ada di dalam badan kita, kenikmatan yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kenikmatan Allah berikan kesempatan kita untuk panjang umur, kenikmatan kita bersama dengan keluarga, mungkin seorang dimudahkan untuk menikah, memiliki anak keturunan, Allah berikan kenikmatan bersama dengan keluarga besarnya, hidup di tempat aman, di tempat yang menenteramkan, hidup dengan kecukupan rizki yang Allah berikan kepadanya. Bahkan kenikmatan yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat di atas sunnah. Seorang mengenal sunnah dan ia pun tahu tentang bid'ah, sehingga berpegang teguh atas sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan semua perkara bid'ah, perkara yang menjerumuskan seorang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, nikmat yang sangat banyak, tidak bisa kita hitung. Maka tanda seorang berbahagia dalam kehidupan dunia dan insya Allah kehidupan akhirat adalah senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini doa beliau untuk kita semuanya agar menjadikan kita orang-orang yang bersyukur tatkala diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada kenikmatan adalah ibtila. An-ni'matu ibtila. Nikmat dari Allah adalah ujian. Dalilnya sangat banyak, di antaranya firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan asyar wal khair, dengan kejelekan dan kebaikan. Maksudnya kami uji kalian dengan perkara yang kalian benci maupun perkara yang kalian sukai. Fitnah sebagai ujian.
falamma ra'ahu mustaqarran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran ketika ia mendatangkan singgasana Balqis, datang dengan mudah. Sebelum mata berkedip, maka jin pun sudah bisa mendatangkan. Ketika sudah datang, sudah ada di hadapan Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli rabbi, ini adalah kenikmatan dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku bisa bersyukur ataukah aku kufur dengan kenikmatan ini. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur terhadap diri sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia yang tatkala diuji oleh Rabb-Nya, ia dimuliakan, ia diberikan kenikmatan, kemudian mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang menganggap bahwa ketika diberikan kenikmatan dunia itu dimuliakan oleh Allah. Menganggap bahwa mereka yang tidak diberikan kenikmatan dunia berarti dihinakan oleh Allah. Maka sebenarnya kenikmatan tersebut adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Idza mabtalahu rabbuhu, tatkala ia diuji oleh Tuhannya, diuji oleh Rabb-Nya. Ya, maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala agar menjadikan kita semuanya seorang yang pandai bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini terkait dengan sebelum terjadi kenikmatan tersebut dan bersyukur ketika setelah mendapatkan kenikmatan. Seorang muslim sebelum mendapatkan kenikmatan, maka ia senantiasa bergantung kepada Allah. Ya, di mana ia bertawakal kepada Allah. Ia yakin, ia beriman bahwa semua kenikmatan ada di tangan Allah. Ini sikap seorang muslim terkait dengan kenikmatan Allah. Dan ini puncaknya ada pada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah berikan kecukupan. Maka sebelum seorang mendapatkan kenikmatan, ia pun sudah yakin bahwa semua sudah diatur oleh Allah. Semua kenikmatan sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka hati senantiasa bergantung kepada Allah. Hati tunduk kepada Allah. Ia tahu semua ada di tangan Allah, maka ia pun berdoa kepada Allah. Ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan dan pandai bersyukur atas kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut."
dan bersandarlah kepada Allah Al-Hayy yang Maha Hidup, yang tidak pernah mati. Kemudian juga firman Allah, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa. Sesungguhnya mereka-mereka yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak memiliki rizki untuk kalian. Maka mintalah rizki kepada Allah. Demikian juga firman Allah, wa'buduhu washkurulah. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini kewajiban kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita untuk bersandar kepada Allah, untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sebelum kenikmatan tersebut sampai kepada kita. Kemudian yang kedua, agar kita bersyukur kepada Allah ketika kenikmatan sudah sampai kepada kita. Dan tentu sangat banyak. Kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Kenikmatan Allah tidak bisa dihitung satu persatu. Setiap nafas yang kita hembuskan, setiap detik waktu yang kita lewati penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita hamba yang bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang sudah sampai kepada kita, kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan 3 macam. Kita bersyukur yang pertama dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan, dan yang ketiga bersyukur dengan anggota badan. Yang pertama, kita bersyukur dengan hati. Di mana seorang yang mendapatkan kenikmatan Allah, maka ia pun jujur kepada Allah. Ia meyakini dalam hatinya, bahkan berserah diri kepada Allah bahwa Dialah Allah yang memberikan kenikmatan tersebut. Tidak akan sampai kenikmatan tersebut kecuali atas kehendak Allah, atas izin Allah. Tidak akan kita mendapatkan kenikmatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan bahwa kenikmatan tersebut sampai kepada kita semuanya. Bahkan seorang dijauhkan dari kejelekan, ini kenikmatan dari Allah. Dijauhkan dari sakit, dijauhkan dari musibah, ya maka ini semuanya kenikmatan. Maka seorang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati benar-benar bersandar pada Allah, jangan sampai bersandar kepada diri sendiri. Ketika ada kenikmatan, kemudian mengatakan memang saya seorang yang kuat, memang saya pengalaman, memang saya seorang yang cerdas. Ketika seorang diberikan kesehatan, ia mengatakan karena memang saya sangat kuat menjaga diri, menyandarkan kenikmatan tersebut kepada diri sendiri. Yang demikian tentu salah. Yang benar adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun usaha-usaha kita ini wasilah, ini perantara. Tetapi yang menentukan ia kemudian mendapatkan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak seorang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kenikmatan, Allah tidak berikan. Betapa banyak seorang yang berusaha menjaga kesehatan, tapi ternyata Allah berikan penyakit. Ya, betapa banyak seorang yang ingin panjang umur, tetapi Allah kemudian berikan pendek umur. Ya, maka apa yang kita kerjakan, usaha-usaha kita itu sekedar perantara. Tetapi hakikatnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati harus menyandarkan setiap kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, lisan. Ya, di mana lisan kita pun senantiasa bersyukur kepada Allah.
lisan kita mengucapkan kalimat yang mulia, bersyukur pada Allah, ucapan alhamdulillah. Ucapan kita alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga lisan kita yang menyebutkan tentang kenikmatan Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan kenikmatan Tuhanmu maka ceritakanlah, maka sampaikanlah. Maksudnya adalah kita menyampaikan kepada orang-orang yang kita cintai kenikmatan tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Demikian juga saudara kita mendengarnya pun ikut berbahagia atas kebahagiaan kita. Namun kalau seorang menyebutkan kenikmatan, niatnya salah, maka jangan sampai terjadi. Karena ingin berbangga, ingin sombong, ingin menunjukkan ini saya mampu, saya bisa, maka tidak boleh. Atau menyebutkan kenikmatan tapi khawatir orang yang mendengarnya akan hasad, akan iri, atau bahkan tidak senang dengan kenikmatan yang kita dapati, maka diam lebih baik. Sehingga yang seperti ini kita sampaikan pada orang-orang yang mulia, orang-orang yang insya Allah bisa menjaga diri, akan ikut bersenang, ikut berbahagia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, bersyukur kepada Allah dengan anggota badan, dengan al-jawarih, dengan anggota badan. Yaitu dengan cara menjauhkan kenikmatan tersebut untuk perkara-perkara yang dimurkai Allah. Jangan sampai menggunakan kenikmatan tersebut dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Ternyata kenikmatan untuk bermaksiat pada Allah. Allah berikan kita mata yang sehat, ternyata dipakai untuk melihat yang haram. Allah berikan waktu yang longgar, ternyata waktu dipakai untuk perkara yang haram. Allah berikan harta, ternyata harta kita pakai dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah, ini kufur kepada Allah. Seorang yang bersyukur pada Allah menggunakan kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Minimal digunakan dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang dibolehkan di dalam Islam. Perkara yang tidak diharamkan di dalam Islam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, doa yang terakhir, dan itu termasuk tanda kebahagiaan seseorang, wa idza btuliya sabar, wa idza atnaba istighfar. Jika ia diuji oleh Allah dengan kejelekan maka ia bersabar, dan jika ia terjatuh di dalam dosa maka segera beristighfar. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian kewajiban untuk bersabar atas semua perkara yang tidak kita suka, atas takdir Allah yang tidak baik, ditakdirkan sakit, ditakdirkan sedikit harta, ditakdirkan belum menikah, ya, atau sulit untuk menikah, ditakdirkan misalnya tidak mendapatkan harta yang banyak. Ini semua takdir yang tidak baik atau takdir yang tidak kita sukai, maka kewajiban kita bersabar. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min." Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Karena semua urusannya adalah kebaikan dan tidak dimiliki kecuali seorang yang beriman. Idza asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Jika ia mendapatkan kenikmatan maka ia bersyukur dan ini kebaikan baginya. Wa idza asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan jika ditimpa kejelekan maka ia bersabar dan ia mendapatkan kebaikan dari kesabaran tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sabar ada 4 tingkatan. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Tingkatan yang pertama, mutasakhid, seorang yang tidak bersabar, seorang yang berkeluh kesah atas ujian tersebut. Yang kedua, sabir, seorang yang benar-benar bersabar. Artinya bersabar, seorang mampu menahan diri, sehingga tatkala mendapatkan ujian, cobaan, ia mampu menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dimurkai Allah. Lisan
bisa ditahan sehingga tidak berucap yang tidak baik. Badan bisa ditahan sehingga tidak mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Demikian hati juga bisa ditahan sehingga tidak berprasangka buruk kepada Allah. Atau hati ya mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah, seperti suudzon kepada orang lain, menuduh orang lain, membenci orang lain. Maka ini tingkatan sabar, mampu menahan diri. Tingkatan di atasnya adalah radin. Di atas sabar ada tingkatan yang lebih mulia, yaitu seorang yang ridho dengan takdir Allah. Seorang yang ridho dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Ridho lebih tinggi daripada sabar. Sabar menahan diri. Adapun ridho memang dari dalam hatinya ia pun menerima dengan ketentuan Allah. Seorang yang bersabar mungkin ia bersedih, mungkin ia menangis, tapi mampu menahan diri. Ya. Namun seorang yang ridho, ia merasa ringan dengan musibah tersebut. Kenapa? Mungkin ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, semua kembali pada Allah. Mungkin ia mengucapkan qaddarallah wa masya'a fa'al. Semua takdir Allah kalau sudah dikehendaki pasti terjadi. Maka ia ridho. Ini tingkatan di atas sabar. Dan tingkatan di atas keduanya, di atas sabar, di atas ridho adalah tingkatan syakir. Seorang yang menghadapi ujian Allah dengan bersyukur kepada Allah. Seorang yang mendapatkan musibah, bahkan di satu sisi ia bersyukur kepada Allah. Ia bersabar, ia ridho, bahkan ia bersyukur kepada Allah. Bagaimana syukurnya? Ia bersyukur kepada Allah karena ia tahu ketika ia bersabar, ia mampu untuk menahan diri, maka ia diberikan pahala yang besar. Maka ia pun bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, ada kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dengan bersabar, dengan ridho. Maka ia bersyukur pada Allah. Sisi yang kedua, kenapa bersyukur kepada Allah dengan musibah? Karena ia yakin bahwa musibah hanya sampai pada batasan tersebut. Tidak lebih berat dari itu. Ketika seorang misalnya anaknya meninggal misalnya, maka ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallah wa masya'a fa'al. Alhamdulillah. Kenapa mengucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah karena yang diminta oleh Allah, yang diambil oleh Allah satu anak saja, tidak semua anaknya. Yang diambil oleh Allah tidak anak dan istri, bahkan anak saja. Alhamdulillah hanya anak saja yang diambil oleh Allah. Ya, demikian. Di satu sisi mungkin alhamdulillah Allah ambil, mudah-mudahan jadi tabungan di akhirat. Anak masih fitrah, belum balik. Ia akan menjadi syafaat saya pada hari kiamat. Alhamdulillah. Maka ia bersyukur pada Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Seorang yang diuji oleh Allah, maka ia bersabar, ia ridho, bahkan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, seorang yang tidak bersabar atas ujian Allah, tadi yang disebutkan tingkatan yang pertama, ia berkeluh kesah dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkeluh kesah juga bisa dengan lisan, bisa dengan anggota badan, bisa juga dengan hati. Bagaimana seorang berkeluh kesah dengan hatinya? Tatkala ia suudzon kepada Allah, seperti mengatakan Allah zalim kepada saya, Allah tidak adil pada saya. Ya, ucapan-ucapan yang atau keyakinan-keyakinan di dalam hati bahwa ia tidak ridho dengan ujian tersebut. Ia suudzon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bagi orang-orang yang beriman, antara kenikmatan dan kejelekan, kebaikan dan kejelekan, ini hakikatnya dua-duanya ujian. Tidak seperti yang tadi, ayat yang kita baca tadi, orang-orang yang diberikan kenikmatan, ia mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Ketika ia tidak diberikan kenikmatan atau diuji dengan kejelekan, dia mengatakan, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Ini orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman memandang kenikmatan itu jalan untuk meraih kebaikan.
dengan ia bersyukur kepada Allah. Ketika diuji oleh Allah dengan kejelekan, maka ia juga memandang bahwa itu jalan pahala, jalan kebaikan. Karena dengan kesabaran ia mendapatkan pahala. Dan dua perkara ini sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita hindari. Kadang Allah berikan kebaikan, kadang diuji dengan kejelekan. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami putar di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang mudah, kadang sulit. Demikian kehidupan kita. Maka jadilah kita hamba yang bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan juga demikian, terkadang lisan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berteriak-teriak, dengan menangis yang histeris, dengan ucapan-ucapan celaka aku dan seterusnya, ucapan-ucapan yang tidak diterima, tidak dibenarkan di dalam Islam. Keluh kesah yang ketiga dengan anggota badan seperti orang-orang jahiliyah, ketika ada musibah, ada kematian, mereka memukul-mukul wajah, mencakar-cakar badan, merobek-robek baju, ya memukul-mukul kepala, menarik-narik rambut. Ini semuanya adalah bentuk dari berkeluh kesah yang diharamkan di dalam Islam. Dan yang terakhir adalah jalan untuk senantiasa beristighfar tatkala mendapatkan atau terjatuh di dalam dosa dan maksiat. Bersegera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti terjatuh dalam kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun, setiap yang berbuat salah maka yang terbaik adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan jalan istighfar sebagai penghapus dosa-dosa kita. Sebagai salah satu tanda kebaikan kita, di mana kita senantiasa beristighfar dengan dosa-dosa yang terjadi dalam diri kita. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.